Bayangkan, kamu sedang ada di usia 20-an. Di satu sisi, ini masa yang penuh energi dan peluang. Tapi di sisi lain, ada banyak anak muda justru merasa tersesat. Inilah yang disebut quarter life crisis. Sebuah fase kritis identitas dan arah hidup yang biasanya muncul di rentang usia 20-30-an. Rasanya bingung mau kemana, siapa diri kita sebenarnya, dan apakah jalan yang kita pilih sudah benar atau salah. Pertanyaannya, kenapa ini penting dibahas? Karena fase ini dialami hampir semua anak muda, tapi jarang benar-benar dipahami. Banyak yang menganggap perasaan bingung, cemas, atau minder itu tanda kelemahan. Padahal justru inilah momen penting yang menentukan bagaimana kita melangkah ke depan. Apalagi di dunia modern sekarang, tekanan itu semakin besar. Media sosial membuat semua tampak jelas, tampak mudah, dan pasti sukses. Kita melihat teman sebaya sudah punya karir mapan, liburan ke luar negeri, atau bahkan menikah dan bahagia. Padahal kenyataannya banyak dari mereka juga berjuang di balik layar. Hanya saja yang ditampilkan di publik adalah highlight hidupnya. Akhirnya kita mulai membandingkan diri, merasa tertinggal dan bahkan kehilangan arah. Dan disitulah quarter life crisis seringkali jadi lebih berat dari yang seharusnya. Banyak orang sebenarnya sudah mengalami quarter life crisis, tapi nggak sadar. Tiba-tiba aja muncul rasa bingung, rasa capek, atau ngerasa hidupnya nggak kemana-mana. Nah, biar lebih jelas, coba perhatikan beberapa tanda yang sering muncul. Kalau kamu pernah merasa hidupmu lagi jalan tapi nggak jelas arahnya, bisa jadi kamu sedang ngalamin quarter life crisis. Banyak orang di usia 20-30-an merasa seperti nyasar di jalan hidup. Kayak lagi naik kendaraan tapi nggak tahu sebenarnya tujuannya kemana. Tanda paling umum adalah kebingungan arah. Kamu mungkin sering bertanya ke diri sendiri, sebenarnya gue mau jadi apa? Apa kerjaan ini benar-benar yang gue mau? Pertanyaan itu terus muncul, bahkan saat karirmu terlihat baik-baik saja di mata orang lain. Lalu ada perasaan tertinggal. Kamu buka Instagram, lihat teman seangkatan sudah punya rumah, sudah nikah, atau sukses dengan bisnisnya. Sementara kamu masih bingung bayar cicilan, atau bahkan belum tahu passionmu apa. Rasa membandingkan diri ini bukti hati makin gelisah. Overthinking jadi teman sehari-hari. Kamu kepikiran masa depan, takut salah langkah, takut gagal, karir, pasangan, bahkan tabungan yang tipis ikut jadi bahan pikiran. Akibatnya kamu merasa lelah tanpa alasan yang jelas. Motivasi seolah menguap. Dan di titik itu, seringkali kita bertanya, kenapa gue ada di sini? Hidup ini sebenarnya buat apa? Pertanyaan ini sangat berat. Tapi sering jadi titik balik orang untuk mencari jawaban lebih dalam tentang dirinya. Quarter life crisis ini seringkali bukan tentang masalah besar yang kelihatan, tapi tentang perasaan kosong di dalam diri. Dan itu nyata, lebih banyak orang yang mengalaminya daripada yang berani mengakuinya. Kalau kamu sedang merasa tersesat, bingung soal arah hidup, atau ingin merubah hidupmu, tonton video ini sampai habis. Karena di bagian berikutnya, saya akan membongkar bagaimana cara menghadapi quarter life crisis dan mengubah fase krisis ini jadi titik balik menuju hidup yang lebih jelas dan terarah. Oke, sebelum kita masuk di pembahasan tentang penyebab quarter life crisis, ada satu hal penting yang perlu dipahami, yaitu adalah perasaan bingung, cemas, dan seakan kehilangan arah itu tidak pernah muncul secara tiba-tiba. Selalu ada sesuatu yang memicunya. Kadang kita tidak sadar, tapi tekanan itu pelan-pelan mengendap, lalu menumpuk, sampai akhirnya meledak jadi pertanyaan besar tentang hidup kita sendiri. Bisa jadi karena ekspektasi keluarga yang terasa berat, bisa juga karena standar sosial yang membuat kita merasa tertinggal. Ada pula pengaruh dunia maya yang membuat hidup orang terlihat jauh lebih sempurna dari kehidupan kita sendiri. Dan tanpa sadar, kita mulai mempertanyakan, kenapa hidupku nggak seperti itu? Nah, dari situlah akar quarter life crisis sering bermula. Lalu apa sebenarnya yang bisa menjadi penyebabnya? Yang pertama adalah tekanan sosial dan keluarga. Ekspektasi orang tua, keluarga besar, bahkan masyarakat membuat anak muda sering merasa dikejar target. Harus cepat menikah, harus punya pekerjaan yang mapan, harus sukses sebelum umur tertentu. Semua standar ini bikin hidup seolah lomba. Yang kedua adalah pengaruh media sosial. Setiap scroll timeline, hidup orang lain terlihat indah. Liburan ke luar negeri, punya pasangan romantis, pekerjaan yang keren, padahal belum tentu realitanya. Tapi kita tetap membandingkan. Perbandingan inilah yang bikin insecure. Yang ketiga adalah peralihan fase hidup. Dari remaja yang serba bebas ke fase dewasa yang harus mandiri. Tiba-tiba dituntut bayar tagihan, atur keuangan, mikir masa depan. Perubahan ini sering bikin mental kaget. Yang keempat adalah ketidakpastian karir. Banyak anak muda masuk jurusan kuliah, itu asal-asalan atau ikut-ikutan. Lalu sadar passion dan pekerjaannya nggak nyambung. Mau pindah takut, mau bertahan jadi bingung.
Inilah yang bikin stuck. Yang kelima adalah krisis identitas. Pertanyaan klasik sebenarnya gue ini siapa? Gue cocoknya jadi apa? Rasa hampa muncul karena belum menemukan identitas diri yang jelas. Yang keempat adalah tekanan finansial. Hidup di era biaya serba tinggi bikin anak muda gampang stres. Jadi pertama sering habis untuk bertahan hidup, bukan investasi atau mimpi yang besar. Yang ketujuh adalah lingkungan pertemanan yang berubah. Teman dekat dulu yang bisa saling cerita setiap hari, sekarang sibuk dengan hidup masing-masing. Ada yang sudah menikah, ada yang merantau, ada yang fokus kerja. Perubahan ini bikin merasa kesepian semakin kuat. Oke, sampai di sini kita sudah tahu apa itu quarter life crisis dan apa saja penyebabnya. Tapi ada satu hal yang nggak boleh diremehkan. Kalau krisis ini dibiarkan begitu saja, tanpa dicari jalan keluarnya, dampaknya bisa sangat serius. Bukan cuma bikin bingung sementara, tapi bisa pelan-pelan merusak banyak aspek kehidupan kita. Mulai dari pikiran kita, perasaan, sampai keputusan besar dalam hidup. Sekarang mari kita lihat apa saja dampak negatif yang bisa terjadi kalau quarter life crisis tidak segera ditangani. Quarter life crisis itu ibarat api kecil. Kalau langsung ditangani, masih bisa dipadamkan. Tapi kalau dibiarkan, lama-lama bisa membakar banyak hal dalam hidup kita. Salah satu dampak yang paling terasa adalah kesehatan mental. Entah rasa cemas, overthinking, bahkan depresi ringan bisa muncul tanpa disadari. Kita jadi gampang merasa kosong, nggak semangat, atau bahkan kehilangan minat terhadap hal-hal yang dulu bikin bahagia. Dari situ, produktivitas pun ikut menurun. Kita jadi sulit fokus, gampang menunda pekerjaan, dan kehilangan arah. Padahal, dunia nyata menuntut kita untuk terus bergerak, sementara kita masih berkutut sama pikiran kita sendiri. Kalau berlarut, perasaan ini bisa bikin kita percaya kalau hidup nggak berarti. Bangun pagi rasanya berat, hari-hari terasa sama saja, dan motivasi itu berkembang semakin hilang. Yang lebih berbahaya, kondisi ini bisa memicu pengambilan keputusan yang salah. Misalnya terburu-buru menikah hanya karena tekanan lingkungan, masuk ke lingkungan toksik hanya karena takut sendirian, atau memilih jalur karir yang sebenarnya nggak sesuai dengan diri kita. Semua itu bisa jadi penyesalan jangka panjang. Itulah kenapa penting banget untuk sadar sejak awal. Quarter life crisis bukan hanya sepele. Kalau dibiarkan, dampaknya bisa merembet ke banyak aspek kehidupan kita. Kalau kita berhenti di dampak negatifnya saja, quarter life crisis bisa terasa seperti jalan yang buntu. Tapi kabar baiknya, itu bukan akhir. Justru krisis ini bisa jadi titik balik kalau kita tahu cara menghadapinya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya keluar dari lingkungan ini dan mulai melangkah lagi? Menghadapi quarter life crisis itu memang berat, tapi bukan berarti tidak ada jalan keluar. Ada beberapa langkah yang bisa membuat kamu lebih tenang melewati fase ini. Pertama adalah self-awareness. Sadari dulu bahwa krisis itu wajar dan dialami banyak orang di usia 20-an. Jadi kamu tidak sendirian. Yang kedua adalah kurangi perbandingan sosial. Batasi konsumsi media sosial yang sering bikin kita merasa hidup orang lain jauh lebih sempurna. Ingat, yang kamu lihat di sana hanyalah potongan terbaik dari kehidupan mereka. Ketiga adalah buat tujuan kecil dan realistis. Jangan langsung menekan diri untuk mencapai hasil yang instan. Fokus pada langkah demi langkah. Konsistensi jauh lebih penting daripada kecepatan. Keempat adalah kembangkan diri. Gunakan waktu untuk belajar skill baru, menambah pengalaman, atau memperluas networking. Semua ini akan jadi bekal berharga ke depan. Kelima adalah berani mencoba dan gagal. Jangan takut salah langkah. Justru dari kegagalan kita lebih paham jalan mana yang paling cocok untuk kita. Keenam adalah cari support system. Bisa dari teman dekat, komunitas positif, atau bahkan profesional seperti psikolog. Dukungan emosional sangat membantu kita tetap kuat. Terakhir adalah redefinisi sukses. Jangan sempitkan sukses hanya pada materi. Ukur juga dari ketenangan, kesehatan mental, dan makna hidup yang kamu jalani. Dengan langkah-langkah ini, quarter life crisis bukan lagi akhir dunia. Justru bisa jadi proses menemukan versi terbaik dari dirimu. Oke, terima kasih sudah sampai di akhir dari video ini. Itu tandanya kamu punya kesadaran yang nggak dimiliki oleh semua orang. Kesadaran untuk memahami hidup lebih dalam, untuk mencari jawaban, dan untuk terus berkembang. Dan ingat, kesadaran ini adalah langkah pertama menuju versi yang lebih sukses dan lebih matang. Quarter life crisis ini bukan tanda lo gagal, tapi tanda lo lagi tumbuh. Setiap kebingungan, setiap rasa kehilangan arah, itu bagian dari transisi menuju diri yang lebih matang. Jangan biarin krisis ini jadi tembok penghalang. Jadikan dia cermin buat refleksi, sekaligus batu loncatan buat maju.
Mulai sekarang, stop bandingkan hidup lo sama highlight orang lain di media sosial. Fokus ke versi terbaik dari lo sendiri. Karena itu, satu-satunya kompetisi yang benar-benar penting. Terima kasih telah sampai di akhir dari video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.